علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, sebuah pengalaman yang mungkin bisa dihitung dengan jari. Orang bilang pengalaman spiritual, bahwa kita berkumpul bersama-sama menghadirkan rasa rindu, menghadirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW dari tempat yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, datang ke satu tempat ini punya tujuan yang sama, bahwa kita menunjukkan rasa berbahagia kita dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca-baca sejarah dari orang-orang terdahulu yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapati ketika membaca sejarah-sejarah mereka itu merinding bulu kuduk kita, kemudian berdesir darah kita. Kok bisa begitu hebatnya kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Mus'ab bin Umair, satu orang laki-laki remaja yang talente di kota Mekah. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Semula dia diam-diam beragama Islam, sampai satu ketika ibunya tahu dia sudah masuk Islam. Diikat Sayyidina Mus'ab bin Umair ini oleh ibunya. Mudah-mudahan dengan diikat ini Sayyidina Mus'ab bin Umair akan meninggalkan agama Islam. Tidak dikasih makan, disiksa. Kemudian hadirin rahimakumullah, kata Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, andai kata saya punya 1000 nyawa, setiap hari hilang satu, kemudian hidup lagi, ibu sisa lagi, hilang satu, hidup lagi, sampai 1000 kali, saya tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dia berperang, hadirin rahimakumullah, dia diamanahkan memegang bendera Rasulullah SAW. Datanglah musuh, memotong tangan yang memegang bendera sebelah kanan, terpotong tangannya, lepas bendera dipegang dengan tangan sebelah kiri. Datang lagi musuh, dipotong tangan sebelah kiri, sehingga dengan tangan yang tersisa dia dekap itu bendera. Hadirin rahimakumullah, dia perjuangkan sekuat tenaganya sampai dicincang tangannya, tak tertinggal lagi tangan di badannya, dia peluk itu bendera. Begitu cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini tidak sampai begitu cobaan yang kita hadapi. Okelah kita mengaku semua kita punya masalah masing-masing, tapi masalah yang kita hadapi tidak sehebat masalah yang dihadapi oleh para sahabat terdahulu ketika mereka di awal-awal memperjuangkan Islam. Khobab, sahabat Nabi SAW, dipakaikan baju dari besi yang dibakar di api. Ini dipakaikan ke badannya, hadirin rahimakumullah. Jangankan besi, terinjak rokok saja kita sakitnya bukan main. Bagaimana dengan dipakaikan baju besi? Tapi dia tidak tinggalkan keimanannya. Dia tetap teguh dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini hadirin rahimakumullah, yang kalau kita baca kisah-kisah mereka, maka ini akan meneguhkan hati kita. Belum lagi Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau ini digelari As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Satu hari 1000 rakaat sholat sunatnya. Kita jangankan 1000 rakaat sholat sunat, menengok dia sholat saja kita mungkin sudah capek. Menengok, bukan kita yang sholat, capek kita melihatnya. Kemudian hadirin rahimakumullah,
ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, dimandikan. Ketika dimandikan, nampak di pundaknya ini seperti kapalan pundaknya. Kayaknya orang kerja kuli angkat berat, angkat beban yang berat. Rupanya setelah meninggal Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, 100 rumah tangga kehilangan karena setiap malam satu rumah dititipkan satu karung gandum oleh Ali Zainal Abidin. Setiap satu rumah dia letakkan satu karung gandum di depan rumah orang tersebut. 100 rumah tangga ditanggung oleh Ali Zainal Abidin. Kapan mereka tahu? Ketika Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia. Ya Allah, begitu hebat dia menyembunyikan amalannya, merahasiakan amalannya. Setelah dia meninggal dunia, baru orang-orang kehilangan, baru orang-orang kejadian bahwa mana orang yang biasa berterima gandum di setiap rumah di kota Madinah sebanyak 100 rumah. Berapa lama dia kerjakan? 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu? Tidak. Bertahun-tahun sampai beliau meninggal dunia. Hari ini hadirin rahimakumullah, perjuangan yang kita buat baru berapa tahun? Kita maulid baru berapa malam? Baru hujan sedikit atau kurang enak badan sedikit langsung lemah semangat kita. Apa ini pengorbanan dibandingkan dengan orang-orang terdahulu? Apa ini pengorbanan yang kita buat sekarang? Hadirin rahimakumullah, seujung kuku mereka pun tidak ada. Lalu kita mau minta syafaat daripada Rasulullah. Tapi begitu pun hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu paham, menyayangi kita, mengerti keadaan kita. Siapa saja yang datang ke majelis yang mulia ini, maka dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ini oleh-oleh ini bisa kita bawa pulang dan orang-orang di rumah kita semua dapat berkah daripada majelis yang mulia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini hadirin rahimakumullah, yang kita terima daripada warisan baginda Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang menyenangkan. Kita datang ke satu tempat dijamu, dimuliakan, dihormati. Berbeda dengan baginda Nabi SAW dulu. Datang ke satu tempat, apa kata orang-orang yang didatangi? Inikah Nabi? Tidakkah Tuhan bisa memilih orang yang lebih baik daripadamu? Kalau kamu mengaku Nabi, aku tak mau berbicara kepadamu. Direndahkan, dicaci maki, dihina, bahkan ketika sudah tidak diterima. Padahal ini bukan kebiasaan bangsa Arab. Bangsa Arab itu terbiasa memuliakan tamu. Ketika tidak diterima di Taif, Nabi pun keluar dari kampung Taif tersebut. Tidak sampai di situ hadirin rahimakumullah, anak-anak di kanan kiri jalan melempari Nabi SAW dengan batu, dengan kotoran, sehingga baju Nabi yang tadinya putih berlumur darah. Dahulu orang-orang kafir, mereka ini yang mengganggu Nabi, yang menyakiti hati Nabi, melempar kotoran kepada Nabi. Tapi hari ini hadirin rahimakumullah, siapa yang menyakiti hati Nabi? Yang menyakiti hati Nabi adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi, orang-orang yang mengaku butuh kepada syafaat Nabi. Mereka inilah yang menyakiti hati Nabi. Bagaimana cara mereka menyakiti hati Nabi? Mereka hina sunnah Nabi, mereka ejek-ejek adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Mereka tinggalkan adab-adab itu. Bukankah ini sama dengan menghina Nabi? Mereka rasa ada cara kehidupan yang lebih baik daripada cara kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukankah ini menghina Nabi? Padahal adab dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah garansinya dari langit. Bukan profesor pulang, bukan dokter pulang, bukan pakar pulang. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwa dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang terbaik. Lalu hari ini kita bilang kehidupan Rasulullah tidak relevan dengan zaman sekarang. Kalau kamu mau ikut Rasulullah, naiklah unta kamu kemana-mana. Ini cakap jangan dibiarkan hadirin rahimakumullah. Seakan-akan enteng.
Tapi ini menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Ada rasa tidak percaya kalau mengamalkan sunnah Nabi akan ketinggalan zaman. Zaman yang hari ini kita bangga-banggakan, semuanya asasnya bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Kita pikir matematika itu punya orang kafir. Tidak. Dari tulisannya saja, itu tulisan Latin 1, 2, 3, 4 itu. Itu namanya angka Arab. Nanti angka Romawi lain lagi. Nanti aksara Yunani lain lagi. Itu yang kita kenal hari ini adalah angka Arab. Al-Jabar. Mana ada bahasa Inggris pakai al? Al itu dari bahasa Arab. Maka peletak dasar ilmu pengetahuan di atas dunia ini adalah orang Islam. Dahulu orang Eropa tidak mengerti kamar mandi. Mereka itu takut kalau mandi. Pernah tidak kita nonton film barat? Perempuan-perempuannya pakai rok yang begitu besar, begitu lebar. Kenapa begitu lebar roknya itu? Karena di bawahnya ada tampungan untuk kotorannya. Mereka berkipas-kipas. Bagaimana pula di Eropa berkipas-kipas? Daerahnya dingin. Mereka berkipas-kipas karena mereka tidak tahu dengan hawa bau busuk dari badan mereka sendiri. Mereka tidak kenal kamar mandi. Orang-orang Islamlah yang mengenalkan kamar mandi, bersuci, beristinja. Maka saya heran ketika Covid dahulu disuruh di tiap rumah ibadah, terutama masjid, diletakkan tempat cuci tangan. Orang Islam jangan diajari cuci tangan. Jangankan tangan, yang lebih pribadi daripada itu pun kita cuci kalau kita mau sholat. Tapi kalau rumah ibadah orang lain silakan, karena mereka tidak ngerti istinja, tidak ngerti bersuci. Kita hari ini hadirin rahimakumullah. Kalau kita kembali, ini buktinya. Kita kembali menghadiri Maulid Nabi, ada rasa gembira dan masing-masing kita tidak bisa menceritakannya. Terutama bapak-bapak, seharian stres, tengah hari duduk-duduk di rumah. Tengah hari duduk-duduk di rumah, jam 2 atau jam 3, lagi santai-santai, sudah pulang dari kerja. Tiba-tiba datang sepeda motor di depan rumah. Paket katanya. Ini si ibu pesan paket, hampir tiap hari ada paket datang. Apa enggak stres bapak? Datang Maulid jadi gembira pak. Jadi bahagia, jadi happy. Ya, seminggu 7 kali datang paket. Ya Allah, sampai kenal itu kulit paket sama rumah kita. Datang Maulid bahagia. Bahagianya tidak bisa diceritakan. Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Maka hadirin rahimakumullah, orang-orang terdahulu mengatakan untuk Nabi Muhammad Maulid itu baginya wajib. Bagaimana tidak wajib? Dengan mengenang kisah baginda Nabi Muhammad SAW, akan bertambah rasa rindu, akan bertambah rasa cinta, akan bertambah keinginan untuk meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah Pak bangun malam, sholat. Baginda Nabi SAW pernah sholat malam. Tiba-tiba datang sahabat di belakangnya bermakmum kepada Rasulullah SAW. Selesai Al-Baqarah. Pertama Rasulullah SAW selesai Fatihah baca Al-Baqarah. Bikin sahabat ini nanti juz 1 Rasulullah akan ruku. Ternyata selesai juz 1 lanjut juz 2. Pikir sahabat ini juz 2 Rasulullah akan ruku. Selesai juz 2 lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Pikir sahabat ini Al-Baqarah Rasulullah ruku. Ternyata hadirin rahimakumullah, dalam 1 rakaat saja Rasulullah SAW berdiri membaca Al-Quran 6 juz. Rasulullah siapa? Dosa-dosanya telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi begitu hebat sholatnya. Tiap malam memohonkan keampunan untuk kita. Semua umatnya didoakan keampunan. Lalu mana umatnya yang sedang didoakan keampunan ini? Yang tidak sholat tetap saja tidak sholat. Yang durhaka sama orang tua tetap saja durhaka sama orang tua. Yang tak peduli
peduli sama jiran tetangga, tetap saja tidak peduli dengan jiran tetangga. Yang tenggelam dengan kebodohannya, tetap saja tenggelam dengan kebodohannya. Setiap malam baginda Nabi mendoakan orang ini semua untuk selamat dari api neraka. Lalu kita hadirin rahimakumullah, apa balasan kita, penghargaan kita atas usaha Rasulullah SAW tersebut? Kalau kita hadirin rahimakumullah mencintai satu orang, berkorban untuk orang tersebut, lalu tidak ada balasan dari orang yang kita cintai itu, bagaimana kira-kira respon dari kita? Saya kasih contoh sederhana. Satu orang bapak-bapak, biasanya dia siap pulang makan di rumahnya, tapi kali ini tidak pulang karena diajak makan oleh kawannya, makan di rumah makan. Pulanglah jam 3. Istri bertanya, "Bang, sudah makan?" "Alhamdulillah sudah makan." Makanan yang diletakkan di tudung saji di meja makan dicampakkan sama istrinya. Capek-capek masak tidak dimakan. "Awas," kata istrinya. Besok hari suaminya pulang seperti biasa, mau makan. "Ayo deh makan," kata suaminya. Waktu dibuka tudung saji, di atas piring apa hidangannya? Batu bata. "Makanlah itu. Kemarin saya masak tidak dimakan, sekarang tak mau saya masak." Baru sedikit saja pengorbanannya tidak dihargai, sudah begitu perlawanannya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Pengorbanannya tidak tanggung-tanggung, nyawa terancam. Berapa banyak perempuan-perempuan menjadi janda, suaminya meninggal di medan perang. Berapa banyak anak-anak menjadi yatim, ayahnya meninggal di medan perang. Berapa banyak orang yang punya harta di kota Makkah ditinggalkan karena hijrah ke kota Madinah. Tidak tanggung-tanggung perjuangannya untuk menegakkan agama Islam. Sudah sampailah agama Islam ini di tangan kita. Apa penghargaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sampai kalau bersolawat saja pun kita berat. Wajar kalau Rasulullah SAW katakan celaka. Udah, man lam yusalli idza dzukirtu baina yadayhi. Celaka orang yang apabila namaku disebutkan di depannya dia tidak berselawat kepadaku. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suburkan rasa cinta ke dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah tambahkan cinta yang sudah ada daripada cinta yang sebelumnya. Kemudian Allah tambahkan nikmat ketika kita bersalawat menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Terasa makin dekat kita dengan Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasulullah pasti aman. Satu ketika Rasulullah SAW sedang mengisi pengajian, dihidangkan minuman susu. Datang satu ekor kucing meminum susu tersebut sampai dekat hampir habis. Ketika sudah hampir habis, lidah kucing itu tidak bisa meraih susu yang ada, maka dimiringkan itu gelas sehingga susu itu bisa dihabiskan oleh kucing. Tak ada sahabat yang berani menghalau ini kucing. Kucing menjadi aman karena dekat dengan Rasulullah. Apakah kita pikir kehidupan kita tidak menjadi aman apabila kita dekat dengan Rasulullah? Apakah kita pikir kita tidak akan sejahtera apabila kita dekat dengan Rasulullah? Apakah kita pikir kita tidak akan damai apabila kita dekat dengan Rasulullah? Apakah kita pikir kita tidak akan sukses dunia dan akhirat apabila kita dekat dengan Rasulullah? Kucing saja dapat manfaat dekat dengan Rasulullah, terjamin keamanannya. Lalu tentu saja kita pasti dapat jaminan keamanan daripada Rasulullah SAW apabila kita dekat dengan Rasulullah. Maka hadirin rahimakumullah, niatkan bersungguh-sungguh berselawat kepada baginda Nabi setiap hari-hari kita, setiap waktu-waktu kosong kita. Doa pada Allah, ya Allah, Nabi saja ingat sama saya, jangan jadikan saya lupa kepada Nabi saya. Buatlah Nabi saya ada di dalam ingatan saya sepanjang waktu, sepanjang hari, sehingga saya bisa terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Sallu 'alan nabi Muhammad.
الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersemangat kan? Masih ada semangatnya? Masih mau mendengarkan? Tahu tayamum? Ibu tahu tayamum? Apa itu? Apa itu tayamum? Salah satu cara bersuci. Hampir-hampir kita ini rata-rata belum pernah tayamum dikarenakan kondisi kita yang mungkin tidak sampai mewajibkan kepada tayamum. Di antaranya tayamum itu dikarenakan satu, karena sakit, terhalangnya anggota tubuh kita untuk terkena air, dilarang atas rekomendasi dokter. Karena kalau terkena air semakin parah, maka tidak boleh menggunakan air bata. Musim kering yang panjang, tiada air, air yang ada cukup hanya untuk kebutuhan rumah, maka boleh seseorang itu bertayamum dengan syarat-syarat tertentu. Dan itu hampir mungkin jaranglah kita di Indonesia ini mengalami itu, karena Indonesia ini alhamdulillah kaya dengan air. Alhamdulillah. Tayamum itu Bapak Ibu hadirin sekalian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah itu jadi suci. Betul ya? Tanah itu jadi suci, itu ada ceritanya, ada riwayatnya, ada sejarahnya, latar belakangnya. Yang menjadi sebabnya atau latar belakangnya adalah karena kegembiraan bumi dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena kegembiraan bumi dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan bahwasanya ju'ilatil ardu tahura, dan wa innama ju'ila at-turabu tahuran bi anna al-ardha wa innama ju'ila at-turabu tahuran li hadhihi al-ummah li anna al-ardha lamma ahassat bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inbasatat wa tamaddadat wa tatawalat wa azharat wa ayna'at wa iftakharat 'ala as-sama'i wa sa'iril makhluqati bi annahu nabiyyun khuliqa minni wa 'ala dhahri ta'tihi karamatullah wa 'ala biqa'i jabhaduhu wa 'ala biqa'i sajada bi jabhatihi wa fi batni madfanuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, bersabda, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa innama ju'ilat turabu tahuran, tanah itu dijadikan suci untuk umat ini di annal ardh. Dulu sebelum disyariatkan tayamum,
sebelum dinyatakan oleh Allah suci tanah itu bagi umat Nabi Muhammad. Digunakan untuk bersuci karena bumi lama ahassat bi maulidin Nabi Muhammad, tatkala bumi itu merasakan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inbasatat, bumi itu senang gembira menunjukkan kegembiraannya. Wa tamaddadat, bumi itu terhampar. Wa tatawalat, bumi itu membanggakan dirinya. Wa azhara, pada saat Nabi SAW itu lahir, seluruh di atas muka bumi ini, apapun yang ditanam, dan itu kalau menghasilkan bunga, begitu ditanam dia terus akan tumbuh langsung berbunga. Wa aina'at, apapun yang ditanam di atas muka bumi pada saat Nabi dilahirkan itu, kalau dia berbuah, begitu ditanam langsung dia besar, kemudian dia berbuah. Waftakharat, dan bumi waktu itu membanggakan kepada langit. Ala sama wa ala sa'iril makhlukat, dan bukan saja kepada langit, bumi itu membanggakan kepada seluruh makhluk. Apa dia katakan? Di annahu Nabi khuliqa minni, Nabi diciptakan dari aku, dari tanah. Bangga itu namanya, bumi ini bangga. Kenapa? Karena Nabi khuliqa minni, diciptakan dari aku, dari tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ala dhahri, di atas punggungku. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di atas punggungku, kata bumi. Nabi menjalankan, mensiarkan ajarannya yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala di atas punggungku. Semua kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan berlaku di atas punggungku. Dan apa lagi dibanggakan oleh bumi? Wa ala biqa'i, dan di atas itu juga sajadah bijabhati, Nabi telah sujud, telah meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah. Kemudian dikatakan oleh bumi, wa fi batni madfanuhu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan dimakamkan di dalam perut. Karena kebanggaan itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bahwasanya Bapak Ibu hadirin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bilang benda wali. Yang kita tahu benda hidup kalau dia bernyawa, dengan tanda-tanda kalau dia bergerak. Semuanya ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertasbih, hidup atau mati dia? Hidup. Kalau bertasbih dia hidup. Tetapi kita yang tidak tahu dan tidak mendengar tasbihnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, karena kebanggaan itulah akhirnya sampai kepada puncak kebanggaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bumi ini yang tadinya tanahnya atau debunya itu tidak pernah digunakan oleh siapapun, nabi, rasul, digunakan untuk bersuci, tidak pernah. Setelah lahir Nabi Muhammad SAW baru diperkenankan. Tujuannya apa? Istimewanya umat Nabi Muhammad ini agar apa? Agar umat Nabi Muhammad SAW itu selalu tetap dalam keadaan suci. Begitu tidak ada air, langsung ada gantinya, yaitu debu. Artinya berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Kalau umat yang lainnya sudah air tidak ada, maka mereka berhenti, tidak bisa lagi, tidak ada pengganti daripada air yang digunakan untuk bersuci. Tapi umat Nabi Muhammad, maka dikatakan at-tayammumu hadiyatun minallahi subhanahu wa ta'ala di hadhil ummah. Kenapa? Liyaduma lahumut tahara fi kulli al-ahwal wal asman,
Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Nabi Muhammad ini selalu dalam keadaan suci. Selalu dalam keadaan suci. Nah, sebab apa tadi saya katakan? Bergembira bumi itu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa lagi? Langit Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan bumi itu, maka dia tak tinggal diam. Kegembiraannya pun harus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menginginkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengunjunginya. Dari semenjak itu langit Allah selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Tak berhenti minta kepada Allah agar kami pada gilirannya akan didatangi dan dikunjungi oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu salah satunya adalah keinginan langit agar didatangi dan dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Lihat bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi itu begitu inginnya mereka didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga langit Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun tempat melainkan sudah didatangi oleh Nabi. Langit pertama sampai ke 7, bukan sampai di situ, naik lagi terus sampai ke Baitul Ma'mur, naik lagi terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya pada satu tempat di mana para malaikat dan tidak ada satu makhluk pun yang pernah berada di situ. Apakah itu langit? Allahu a'lam bis-shawab. Allah yang lebih mengetahui itu di mana letaknya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditempati, tak bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak berada pada satu waktu. Yang berada di tempat dan waktu adalah makhluk. Sedangkan Allah tidak berada pada satu tempat apapun dan tidak berada pada waktu apapun. Jadi kalau dikatakan Allah itu di langit, berarti masih kalah dengan biawak yang hidup pada zaman Nabi yang menyatakan persaksiannya atas Rasulnya Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan Allah di langit, Allah di arsy, itu masih kalah jauh, masih lebih bagus akidahnya kadal. Kok bisa kadal? Kadal, biawak zaman Nabi yang dia mengatakan bukan langit tempat Allah, tetapi langit adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya enggak sekarang, nanti ini berikutnya. Jadi intinya adalah apa? Karena kegembiraan. Karena kegembiraan. Kalau bumi gembira, kalau langit gembira, kemudian Allah muliakan kegembiraan itu dengan kunjungan Nabi Muhammad SAW ke langit. Dan Allah jadikan tanah di bumi ini dimanapun, meskipun kita berada di tanahnya atau negaranya orang kafir, kita berada di negara orang kafir, mayoritas non-muslim, dan kita mau bertayamum, apakah haram tanahnya? Tanahnya tidak haram. Walaupun mayoritas bukan Islam, tanahnya tetap disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tanah tersebut tidak bercampur dengan najis. Ada nggak yang tahu cara bertayamum? Ibu tahu cara bertayamum, Bu? Pernah bertayamum? Ada berapa anggota yang digunakan untuk tayamum itu? Ibu? 2. Yang pertama apa? Kaki. Wajah. Yang kedua tangan sampai kemana basuhnya, ngusapnya sampai kemana? Sampai ke siku. Boleh tangan mengusap debu tersebut sampai ke pergelangan tangan? Boleh. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bertayamum sampai ke pergelangan tangan. Dalam mazhab kita Syafi'i, mengusap itu sampai ke pergelangan. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya junub, Bu?
Kalau seandainya junub, kalau tadi kan hadas kecil, ganti wudhu. Sekarang kalau hadas besar, guling-guling gede wudhu. Kebayang nggak kalau itu guling-guling? Debu semuanya macam mana? Bukan guling-guling. Nah, sama tata caranya, tetap sama. Yang diusap wajah dan tangan juga. Bahkan dulu pernah ada kejadian tetangga kita terbakar. Waktu itu ditelepon saya. Ini bagaimana Habib membantikan jenazahnya ini? Diperkirakan 80% terbakar. Habis terbakar. Apakah dimandikan? Kira-kira kalau dimandikan Pak, kita saja yang hidup ini terbakar kena air, pedih tidak? Sakit luar biasa. Jangan dikira jenazah itu tak merasa. Jenazah itu lebih sensitif daripada orang hidup. Nah, makanya kalau orang mandikan jenazah pelan-pelan. Itu makanya kenapa kalau mandikan jenazah itu lebih baik keluarganya. Karena kalau keluarganya melakukan dengan perasaan. Apalagi jenazah ini ayahnya, ini jenazah ibunya, ini jenazah saudaranya, maka dia akan melakukannya dengan perasaan. Tapi kalau yang lain bisa lebih kasar. Kalau yang lebih lagi yang tak mengenal dia, apalagi kalau ada urusan hutang sama dia, musuhan, dibanting itu nanti jenazahnya. Sampai mau mati hutang kau tak bayar. Inilah keselamatan aku bahas tentang mana. Spekul sama dia gitu. Ini tayamum, ya. Jadi tayamum itu walaupun yang mau disucikan adalah hadas besar, tetapi dia tetap dengan dua anggota wajah dan begitu juga jenazah. Waktu saya telepon bagaimana? Saya katakan kalau sudah 80% terbakar, maka jangan dimandikan. Kalau dimandikan dosa besar bagi orang yang melakukannya. Karena menyiksa. Sehingga bagaimana? Ya cukup kita yang mentayamumkannya. Kalau laki-laki yang bukan apa namanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mentayamumkannya itu dilakukan dengan apa? Tetap dengan menggunakan penutup tangan atau alas tangannya, tidak langsung mengenai daripada kulit ke kulit. Supaya apa? Supaya tidak terlalu merasakan sakit daripada tayamum yang dilakukan. Nah, begitu rahmatnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dikarenakan gembiranya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan bahkan yang lebih hebat daripada itu, dan kita sering mendengarkan ceritanya, yaitu seorang yang kafir dan dia paman Nabi, saudara daripada ayahanda Nabi, yang disematkan di dalam Al-Quran. Tadi dikatakan bahwasanya beliau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Tabbat. Tapi ada sebagian ulama itu, Bapak Ibu ya, ada sebagian ulama itu yang justru mereka mengajarkan kepada umat ini berdasarkan satu riwayat dulu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada sahabat setelah turun surat Tabbat Yadah, setiap kali sholat dia baca Tabbat Yadah, Tabbat Yadah, Tabbat Yadah. Setiap kali sholat setelah turun ayat itu, nggak tahu kenapa dia senang mengambil surat itu setiap kali sholat. Dan satu ketika dia sholat sunnah, Nabi lewat, Nabi mendengarkan itu. Satu ketika tetap mendengarkan surat yang sama, dan Nabi mengatakan, tidak ada surat lain yang kau baca? Tidak ada surat lain, ini bukan yang dimaksud Nabi itu. Tak ada hafalan kau yang lain, bukan itu. Artinya begini, betul, pamanku itu sudah dicela sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tak usah kau tambah-tambah lagi. Maksudnya tidak perlu surat itu kau baca sering-sering, dan tidak ada kelebihannya kalau kau baca sering-sering.
Yang namanya kita, umpamanya keluarga ibu, bapak, ada yang bukan Islam. Tapi bapak di mana duduk, ibu di mana duduk, teman duduk mencela bapak ibu sekalian. Dulah apa tadi? Awak tu katanya. Cuma jadi keluarga, masa keluarga sendiri tak bisa dijaga sampai muntah. Begitu juga terus macam-macam disebut. Sakit tak perasaannya? Pasti ada tersinggung tak? Kalau sudah sering-sering, pasti tersinggung. Pasti. Walaupun kita tahu kalau dia non muslim, tapi karena hubungan darah, kebetulan ini adalah saudara kandung kita, sedarah, sering-sering dicela. Begitu juga Nabi. Nabi SAW itu lebih lagi sempurna hatinya, sempurna batinnya. Nah, sehingga sebagai ulama itu ini pengetahuan tambahan. Sebagai ulama bukan semua. Kalau baca tanpa tiada, jangan terlalu dikeraskan. Kita tak boleh. Jadi ngomong gini, kalau kita baca yang lain, contoh rakaat pertama kita baca kuliah. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lantang. Begitu yang kedua, kita pakai tanpa tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa tiada. Sedikit direndahkan dan dibedakan tekanan suaranya. Harus, bukan harus, tetapi anjuran oleh sebagian ulama demi menjaga perasaan. Gitu. Kalau seandainya waktu baca Al-Quran, tidak apa-apa, dosa tidak. Ini dari segi adab saja. Sebagian ulama. Jadi kita sama Nabi SAW ini harus jaga-jaga perasaan Nabi SAW. Jangan sampai kita salah adab. Nah, Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita yang tercinta, yang nantinya kita berharap nanti. Kalau sekarang ini mungkin kita ini harapan kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau sudah mulai masuk dalam barzakh, disitulah awal berapa besar harapan kita kepada Nabi Muhammad. Apa sebab? Karena waktu di barzakh yang pertama kali ditanya bukan manrobuka. Manrobuka itu ditanyakan setelah ditunjukkan sosok Nabi Muhammad. Karena sabda Nabi SAW, awwalu ma tus'aluna fi qabri anni. Yang pertama ditanyakan kepada kalian semua dalam kubur, yang pertama adalah tentang aku. Maksud tentang aku, malaikat nanti akan tampilkan Nabi Muhammad. Kau kenal dengan beliau? Kalau kita bakal bisa menjawab man rabbuka dan seterusnya, maka kita mengatakan kenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat sudah. Tapi begitu ditunjukkan kau kenal, tak kenal siapa ni? Siapa ni? Kalau nak siapa ni? Tak pakai tanya man rabbuka lagi, langsung dihajar sama malaikat. Itu masih di barzakh. Begitu di mahsyar lebih dahsyat harapannya manusia ini, khususnya umat Nabi ini. Kenapa? Ngerinya lebih dari waktu di barzakh. Barzakh sudah menakutkan, barzakh sudah mengerikan, barzakh begitu sangat terasing berada di dalamnya, barzakh begitu gelapnya. Tapi begitu dibangkitkan, ternyata kengeriannya lebih dahsyat, 1000 kali lipat lebih daripada itu. Maka kacaulah manusia, kemana aku pergi? Kenal suami istri saat itu? Tak saling kenal. Bapak anak? Tak saling kenal. Apalagi hanya cuma kawan, tak saling kenal. Apa sebab? Sebabnya adalah satu, disebabkan karena huru hara pada hari mahsyar tersebut membuat orang lupa apapun dalam keadaan ketakutan. Padahal pada saat itu tidak ada satupun orang yang mati di sana, alias telanjang. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau seandainya telanjang, apakah kita tidak saling melihat tuh? Ya Aisyah, orang tak sempat ada pikiran walau selintas pada saat itu.
Karena orang dalam keadaan ketakutan semuanya mencari penyelamat siapa? Yang kedua, orang ketakutannya kenapa? Ketakutan dituntut. Suami nengok istri tak mau kenal. Orang tua lihat anak tak mau kenal. Kawan lihat kawan tak mau kenal. Takut dituntut. Dituntut apa? Contoh dari cerita Ustaz Ahmad. Dulu kan pernah ngasih batu bata dalam samai. Bisa dituntut nanti di sana. Contohnya seperti itu. Dulu pernah sang suami mau makan, tapi justru kata Ustaz Ahmad dikasih batu bata. Masya Allah Ustaz Ahmad. Itu perlu diviralkan. Ada nggak di sini yang pernah kalau batu bata nggak tangan? Kita mau tahu orang yang perkenalkan dirinya. Udah set itu istrinya tuh sama batu bata dikasih suami. Pada saat itu pernikahan yang tampil cuma satu, yaitu Rasulullah. Yang tampil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah dengarkan, perhatikan. Sallallahu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada Muhammad. Sadar tak kita kalau kita baca selawat itu yang salah bukan kita sebenarnya, tapi Allah. Kalau Bapak baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak sadar tak kalau yang salah bukan Bapak itu? Ibu sadar tak kalau yang salah bukan ibu? Kenapa? Allahumma sholli, ya Allah sholli, bersalawatlah engkau. Wa sallim, ya Allah ucapkanlah salam engkau ala Sayyidina Muhammad. Kalau baca istighfar gimana? Ya, astagfirullah. Artinya apa? Saya mohon ampun kepada Allah. Coba baca tahlil. La ilaha illallah. Yang baca itu siapa? Saya. Baca tasbih. Subhan. Yang baca tasbih siapa? Kita. Tapi kalau selawat, bukan kita yang baca. Selama ini kita tak sadar. Yang membaca selawat itu adalah Allah langsung. Nah sekarang kalau sudah tahu seperti itu, saya ajak hadirin untuk berpikir. Kalau untuk selawat Allah yang berselawat, kalau untuk istighfar saya yang beristighfar. Kira-kira lebih penting mana amalannya atau zikirnya, selawat atau istighfar? Sebab karena yang berselawat adalah Allah. Kalau istighfar bisa jadi dalam hati ada susuk rasa ujub, rasa ria, istighfarnya lalai, sangat istighfar, pikiran tak mana-mana. Tapi kalau Allah yang berselawat, jadi kenapa kok selawat itu Allah yang berselawat bukan kita? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Lalu setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertanyaan saya, yang dijadikan contohnya salawat yang kita baca salawat siapa? Allah. Mampu menyayangi salawat Allah? Mampu tidak kita menyayangi salawatnya Allah? Kan katanya kalau suatu amalan harus ada petunjuknya, harus ada contohnya. Selain itu contohnya adalah Nabi Muhammad. Nah, tetapi untuk selawat contohnya Allah. Kira-kira bisa nggak kita nyanyi selawat Allah? Tak mampu, tak mungkin. Sehingga selawat itu diistimewakan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada Nabi, ajarkan kepada umatmu. Kalau umatmu mau berselawat begini, perintahkan aku, biar aku berselawat. Kalau dia mau mengucapkan salam kepadamu, perintahkan aku yang mengucapkan salam kepadamu. Tetap tidak selawat. Jadi kesimpulannya apa? Selawat pasti diterima tak, Bu?
Pasti, karena yang selawat adalah Allah. Hebatnya selawat tuh. Sudah perbanyak selawat, kan udah pasti diterima. Sudah pasti diterima. Jadikan tabungan kita sebanyak-banyaknya. Ada salah satunya di antaranya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mujizat. Sedikit lagi. Di dalam Al-Quran wa istasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Di dalam Al-Quran suatu ketika Nabi Musa itu dengan pengikutnya enggak ada air, Bapak Ibu. Air tak ada, habis mau minum. Mau minum tidak ada air. Ya Allah, aku minta ya Allah, berikan kami air. Kehausan sudah sekian banyak ini orang. Kata Allah, wa qulna idrib bi'asaka al-hajar. Wahai Musa, tongkat yang kau pegang itu pukulkan di batu itu. Dipukul batu itu. Fanfajarat, maka memancarlah minhu dari batu tersebut ithnata 'asyrata 'ayna, ada 12 mata air. Saya tanya, ibu pernah lihat enggak air keluar daripada batu? Belum. Belum. Melihat air keluar dari batu belum pernah. Enggak pernah pergi harau. Nanti saya promosi harau nih. Kalau lihat itu air meluncur semua, dan air meluncur, air terjun itu kalau di Jakarta. Kalau di Sumatera Barat nggak ada air terjun meluncur. Nah, itu ada air keluar dari dalam batu. Artinya air itu memang ada di dalam batu. Itu umum. Kita sudah tahu. Tapi Nabi Muhammad dari ujung-ujung jarinya keluar air. Apa di dalam tubuh manusia? Ada darah. Masuk akal air bisa keluar dari dalam tubuh. Kalau batu memang tempatnya air dalam batu. Walaupun jangankan 12 mata air, lebih daripada itu pun bisa. Tetapi pada saat waktu Haji Hudaybiyah, para sahabat Nabi kehausan, mau berwudu air pun tak ada, yang terlihat oleh mereka ada air sedikit dalam kantong air Nabi dari kulit. Ya, tak mungkin air yang sedikit ini mau digunakan dengan sebanyak orang ini. Kemudian Nabi mulai berwudu dengan air tersebut. Waktu mau mulai berwudu, datanglah para sahabat rombongan semua. Kata Rasulullah, ada apa kalian? Ya Rasulullah, kami haus sekali ya Rasul. Terus juga mau wudu tidak ada air. Air yang sedikit mungkin hanya cuma 1 gelas. Nabi masukkan tangannya ke dalam kantong itu. Begitu Nabi masuk, kemudian keluar, memancarlah air dari tangan Nabi Muhammad. Memancarlah air dari tangan Nabi Muhammad. Kemudian minum dan berwudu seluruh sahabat yang jumlahnya pada saat itu 1.500 orang. Dari tangan Nabi Muhammad. Allah salli ala Nabi Muhammad. Jadi dikatakan afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabi muttaba' wa yalihi ma'u zamzamin fal kautsari wa nahruni wa nilu masra thumma baqil anhari. Mau tahu afdalul miyah, air yang paling utama yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ma'un qad naba', air yang keluar baina asabi'in nabiyil muttaba', air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling utama. Maka para yang paling beruntung adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meminum dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam air. Wa yalihi ma'u zamzamin, yang setelah itu nomor 2-nya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang pernah umrah, yang pernah haji. Walaupun tapi sekarang dah alhamdulillah yang pernah ngantar orang haji udah
Yang pernah datang, kalau orang haji datang, orang umroh datang, pernah minum air Zam-Zam. Kemudian apa? Al-Kautsari, telaga Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya apa? Air yang mulia, air yang istimewa, Sungai Nil. Air Sungai Nil. Setelah air Sungai Nil, tsumma baqil anhar. Selain daripada Sungai Nil, masuk Sungai Siak. Betul? Masuk Sungai Siak. Karena Sungai Nil, kemudian setelah itu selain daripada Sungai Nil. Selalu ada Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir semua dan saya dimuliakan oleh Allah untuk mengingat Nabi saat ini. Kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya pendengaran, bahkan seluruh anggota tubuh kita ini dengan disebabkan kita mendengarkan cerita tentang Nabi, mendengar selawat Nabi, kita berselawat kepada Nabi Muhammad ramai-ramai dalam tempat ini, dalam rumah ini yang mulia, maka kita malam ini dimuliakan oleh Allah. Bangga tidak Bapak Ibu? Ya Allah Bu, tak sia-sia itu pakai jilbab baru, pakai gamis baru, ada yang jilbabnya ganti-ganti. Tidak sia-sia. Kenapa? Karena berada di majlis yang mulia. Alhamdulillah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, ridhoi kami semua dan jadikan Nabi Muhammad ridho kepada kami. Amin. Kumpulkan kami nanti bersama Nabi Muhammad di mahsyar. Amin. Dan di dalam surga ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan yang sedikit juga bermanfaat dan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.